Ini adalah belangkas, atau yang biasa kita kenal kepiting mimi, atau kepiting tapal kuda. Setiap tahunnya, ratusan ribu belangkas tiba di pantai untuk bertelur. Dan setiap tahun, ratusan ribu belangkas ditangkap dan dibawa ke laboratorium. Bukan untuk dibunuh, tetapi agar darah mereka diekstrasi dengan hati-hati. Hewan ini, yang sering disebut fosil hidup, adalah salah satu makhluk tertua di planet ini. Mereka hampir tidak berubah sejak mereka pertama kali muncul di bumi lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Ini karena beberapa adaptasi yang sangat efektif dan gen molekul yang mereka miliki sangat luar biasa, yang memungkinkan hewan ini bertahan hidup dengan waktu yang lama. Salah satu senyawa purba inilah alasan mengapa hewan ini dikeruk dari laut, ditusuk dengan jarum suntik, dan darah biru mereka dikeringkan, diproses lalu dijual. Darah mereka yang berwarna biru sangat berharga, sehingga menjadi dasar bagi industri farmasi bernilai jutaan dolar. Begitu berharganya, 1 liternya berharga sekitar 16.000 dolar atau setara dengan 230 juta rupiah. Salah satu cairan paling berharga di bumi. Ketergantungan kita pada hewan ini memberikan tekanan besar pada ekosistem yang rapuh. Dan sejauh ini, para ilmuwan telah berjuang untuk menciptakan kembali senyawa ini di laboratorium. Ada apa dengan senyawa yang sangat kita butuhkan ini? Dan mengapa kita sepertinya hanya mendapatkannya dari makhluk yang satu ini? Belangkas atau kepiting tapal kuda memiliki nama ilmiah Limulus polyphemus. Mereka adalah arthropoda air purba. Mereka termasuk dalam kelas hewan Merostoma. Dan sebenarnya bukan kepiting. Mereka lebih dekat hubungannya dengan kalajengking. Beberapa penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa mereka adalah arachnida. Belangkas seperti yang kita ketahui, secara teknis baru ada selama 20 juta tahun. Tetapi, beberapa kerabat awalnya seperti Limulus darwini ada sekitar 150 juta tahun yang lalu dan terlihat hampir tidak dapat dibedakan dari belangkas saat ini. Tubuh mereka yang ikonik telah ada sekitar 450 juta tahun yang lalu. Perubahan bentuk dalam kelompok belangkas sangat kecil dalam gambaran besar evolusi. Berikut adalah beberapa perspektif tentang berapa lama belangkas hidup di bumi. Pangea, super benua masa lalu yang terbentuk 335 juta tahun yang lalu dan mulai pecah sekitar 175 juta tahun yang lalu. Dinosaurus muncul 245 juta tahun yang lalu dan musnah 66 juta tahun yang lalu. Bumi masuk ke dalam dua era zaman es yang berbeda sejak kepiting ini muncul. Dunia ini telah banyak berubah sejak saat itu, dan selama ini belangkas ada di sini, merangkak di sepanjang dasar laut, bertahan dalam ujian waktu. Beberapa alasan seleksi alam telah mengawetkan mereka, sebagaimana adanya tubuh mereka yang kuat. Cangkang keras mereka, yang disebut karapas, adalah kerangka luar yang sangat kuat, sehingga hanya hiu atau penyu yang bisa menembusnya. Mereka memiliki 9 mata, 2 mata utama yang bertindak seperti mata kita sendiri, 5 mata sederhana sekunder di atas cangkangnya yang dapat mendeteksi sinar UV, dan 2 mata ventral yang terletak di bagian bawahnya, mungkin untuk membantu menentukan arah. Seiring dengan sistem peredaran darah mereka yang kompleks, 5 pasang insang dan 12 kaki berbulu, evolusi menciptakan mereka menjadi makhluk yang sangat baik, beradaptasi dengan lingkungan khusus mereka. Namun di luar ciri-ciri fisik yang dapat kita amati, sebagian besar kelangsungan hidup mereka disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sistem kekebalan mereka yang luar biasa melindungi mereka sebagai spesies dari infeksi bakteri selama ribuan tahun. Ia bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari kita. Dan pada akhir tahun 1960-an, kita mulai memanfaatkan kekuatannya untuk diri kita sendiri. Pada tahun 1968, 2 peneliti di Laboratorium Biologi Kelautan di Amerika mengamati bahwa sel-sel darah belangkas menggumpal dengan kuat dengan adanya endotoksin bakteri. Ketika para ilmuwan ini menerbitkan makalah mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka temukan akan merevolusi pengujian keamanan obat selamanya. Hampir setiap makhluk di dunia rentan terhadap infeksi bakteri, dan tidak terkecuali dengan belangkas. Begitu infeksinya dimulai, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, dan banyak yang mengeluarkan racun yang merusak jaringan tertentu di dalam tubuh. Botulisme misalnya,
adalah penyakit yang disebabkan oleh protein neurotoksik yang diproduksi oleh bakteri yang disebut Clostridium botulinum. Racun itu dapat mempengaruhi saraf Anda, melumpuhkan Anda, dan bahkan membunuh Anda. Racun seperti ini disebut eksotoksin. Mereka dilepaskan dari bakteri hidup ke lingkungan sekitar selama infeksi. Tapi, bakteri tidak harus melepaskan eksotoksin ini agar berbahaya. Bahkan, mereka tidak harus hidup. Setelah bakteri terbunuh di dalam tubuh, mereka terkadang melepaskan endotoksin. Endotoksin adalah bagian lipid dari LPS yang merupakan bagian dari membran luar dinding sel beberapa bakteri. Endotoksin dilepaskan ketika bakteri mati dan dinding sel pecah. Toksin ini adalah pirogen, penyebab demam. Jika masuk ke aliran darah, dapat menyebabkan shock septik dan bisa mematikan. Tapi, melawan jenis infeksi ini adalah tujuan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan telah dikembangkan untuk melindungi semua jenis organisme yang berbeda dari patogen asing. Dan selama evolusi dua jenis, sistem kekebalan umum yang berbeda muncul dalam organisme multiseluler. Manusia dan banyak vertebrata lainnya memiliki sistem kekebalan adaptif yang melindungi kita dengan memasang pertahanan secara strategis terhadap bakteri yang menyerang. Ini diaktifkan oleh paparan patogen dan menggunakan memori kekebalan untuk belajar tentang ancaman dan meningkat respon kekebalan yang sesuai. Tetapi, banyak invertebrata, termasuk belangkas, tidak memiliki kekebalan adaptif ini. Sebaliknya, mereka memiliki sistem kekebalan bawaan yang menyerang berdasarkan identifikasi ancaman umum. Dasar dari respon imun belangkas adalah sel-sel yang disebut amebosit granular. Ketika bakteri bersentuhan dengan darah belangkas, mereka memicu kaskade enzim yang dimediasi oleh amebosit ini, yang menyebabkan darah di area infeksi langsung menggumpal menjadi gel. Gel mengelilingi dan mengisolasi infeksi dari belangkas, dan patogen dinetralkan. Pembekuan dari amebosit granular adalah cara sederhana, tetapi sangat efektif bagi belangkas untuk mempertahankan diri dari infeksi. Dan seperti yang mulai disadari oleh para peneliti pada tahun 1960-an, ini adalah cara yang sangat efektif bagi kita untuk mendeteksi keberadaan racun di tempat-tempat yang benar-benar tidak kita inginkan. Saat membuat produk perawatan kesehatan suntik seperti vaksin, implan medis, dan infus, sangat penting bahwa mereka bebas dari mikroba yang menyerang. Mensterilkan larutan atau perangkat cukup mudah dengan meledakannya dengan panas, radiasi, atau gas yang mematikan bakteri. Namun, membunuh bakteri tidak cukup untuk membuat produk ini aman. Jika bakteri tertentu ada sebelum sterilisasi, endotoksin akan tetap ada dan dapat menyebabkan konsekuensi yang parah jika disuntikan. Secara historis, perusahaan farmasi mengatasi masalah ini dengan kelinci percobaan yang disebut uji pirogen kelinci untuk melihat apakah suatu produk atau obat terkontaminasi endotoksin. 3 kelinci akan disuntik dengan sejumlah kecil obat atau produk yang bersangkutan dan dipantau selama 4 jam. Kelinci memiliki toleransi pirogen yang mirip dengan manusia. Jadi, jika ada yang mengalami demam, bakteri tersebut akan dianggap terkontaminasi endotoksin bakteri. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah endotoksin disuntikan secara tidak sengaja ke publik. Tetapi, karena ini adalah tes, artinya dilakukan di dalam organisme hidup. Dan ini sangat memakan waktu dan biaya yang mahal. Jadi, ketika para peneliti memperhatikan efek pembekuan amebosit belangkas dengan adanya endotoksin, mereka menyadari bahwa itu bisa menjadi cara in vitro untuk mendeteksi kontaminasi tes yang jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Tes in vitro disebut tes LAL atau Limulus Amebosit Lysid. Tes ini telah menjadi standar dunia untuk screening kontaminasi bakteri. Ia mampu mendeteksi endotoksin pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada uji pirogen kelinci. Setelah belangkas dibawa ke lab, jaringan di sekitar jantung mereka ditusuk dengan jarum dan hingga 30% darah mereka dikeringkan. Amebosit dalam darah kemudian diekstraksi untuk tes LAL. Setelah terpapar endotoksin, amebosit mengalami kaskade enzim yang cepat yang menyebabkan sel-sel saling menempel dan membentuk gumpalan tebal. Gumpalan ini dapat terbentuk dalam waktu sekitar 90 detik, memberikan hasil yang hampir instan. Hampir setiap orang pernah disuntik telah dilindungi karena senyawa dari makhluk purba yang aneh ini. Satu-satunya masalah adalah agar tes ini tersedia, perusahaan farmasi membutuhkan pasokan darah belangkas hidup dalam jumlah besar. Seperti yang Anda duga, bukanlah berita bagus untuk belangkas. Secara teori, proses pengambilan darah dari belangkas tidak membunuh mereka. Ini semacam donor darah.
meskipun tidak konsensual. Dan begitu darah mereka diambil, belangkas dilepas di lokasi baru agar tidak tertangkap untuk kedua kalinya dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk pulih. Volume darah mereka pulih dalam waktu sekitar 1 minggu, dan industri LAL menyatakan bahwa tidak ada efek buruk jangka panjang untuk belangkas. Mereka mengukur tingkat kematian kurang dari 3%. Namun, tim ahli konservasi menceritakan cerita yang berbeda. Antara 10 dan 30% hewan yang diambil darahnya, menurut berbagai perkiraan, benar-benar mati. Dan 30% dari hewan yang mati setiap tahun sama dengan kehilangan ratusan ribu. Dan ini tidak hanya buruk untuk belangkas, tetapi juga untuk seluruh ekosistem tempat mereka hidup. Banyak spesies hewan lain bergantung pada telur belangkas untuk makanan, seperti burung camar dan kura-kura. Jadi, pertanyaan yang jelas adalah, mengapa para ilmuwan belum membuat alternatif sintetis untuk LAL? Sejak tahun 1970-an, mereka sudah mencoba dan untungnya mereka sudah mulai berhasil. Pada tahun 1995, para ilmuwan dari National University of Singapore akhirnya dapat mengidentifikasi dan mengisolasi gen yang bertanggung jawab atas endotoksin, protein sensitif yang disebut faktor C, komponen terpenting dalam uji LAL, dan memproduksinya dalam fermentasi. Beberapa tahun setelah itu, mereka mampu membuat tes endotoksin berdasarkan protein rekombinasi ini. Namun, terlepas dari kemajuan ini, tes sintetis ini masih belum tersedia secara luas. Mereka melakukannya dengan sangat lambat karena masalah peraturan dan keamanan. Eropa tidak mengakui protein sintetis sebagai pendeteksi endotoksin alternatif hingga tahun 2015. FDA DAS tidak menyetujui obat pertama yang menggunakan tes endotoksin berdasarkan protein sintetis hingga tahun 2018. Dan awal tahun ini, Pharmacope Amerika yang menetapkan standar ilmiah untuk obat-obatan dan produk lainnya di Amerika Serikat menolak untuk menempatkan protein sintetis pada pijakan yang sama dengan mengklaim bahwa keamanannya masih belum terbukti. Untuk saat ini, kita masih membutuhkan belangkas dan darah birunya. Tapi, karena semakin banyak penelitian yang menunjukkan keamanan versi sintetis dari uji endotoksin, belangkas dapat bernafas sedikit lega, meskipun mereka masih menghadapi ancaman dari penangkapan ikan yang berlebihan untuk umpan dan perusakan habitat. Teknologi ini akan mengurangi setidaknya satu tekanan besar. Kebutuhan medis kita akan belangkas adalah yang mendorong hewan ini menuju kepunahan dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi ancaman yang begitu besar. Sejak saat pertama nenek moyang belangkas, mereka telah menghadapi dan selamat dari 5 kepunahan massal. Peristiwa kepunahan ini didefinisikan sebagai hilangnya setidaknya 75% spesies yang terjadi dalam sekejap mata secara geologis, gunung berapi meletus, pemanasan lautan, pembentukan lapisan es, atau pengasaman lautan. Kematian besar dihasilkan dari badai yang sempurna dari berbagai bencana. Belangkas dan nenek moyangnya adalah salah satu dari sedikit makhluk yang bertahan hidup. Tetapi jika begitu banyak yang mati, bagaimana kehidupan bisa pulih kembali?